Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video hands-on untuk tugas mata kuliah pemrograman internet 4 di semester 4 ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lab session 3. Oke, di sini. Untuk di lab session 1 itu kita Zoom masih perkenalan dengan Django ya. Lalu di lab session kedua itu kalau nggak salah kita masih belajar tentang membuat web aja tanpa menggabungkan dengan server dan database gitu. Dan di lab session 3 ini kita pada deskripsinya itu melanjutkan pengembangan dari project lab sebelumnya. Diminta bagaimana membuat aplikasi web sederhana. Lalu output sesi lab ini adalah aplikasi web telah terintegrasi dengan DBMS menggunakan konsep ORM. ORM itu apa? Adalah Object Relational Mapping. Bisa disingkat kayak bukan disingkat. Bisa dikatakan seperti kayak jembatan antara aplikasi dan si server itu sendiri gitu. Jadi antara apa ya bahasanya? Kalau yang saya tangkap itu seperti perbedaan bahasa sintaks gitu atau kode gitu. Nah, itu bisa menjembatani antara si server dan si aplikasi tersebut gitu. Nah, sini kita tuh juga menggunakan database ya, dengan mengintegrasikan database yang menggunakan Postgre. Kalau yang saya ingat itu waktu itu Ibu bilang pernah membebaskan sebenarnya menggunakan Postgre atau SQLite atau apa ya, query lah ya, kayak SQLite atau SQL gitu nggak salah ya. Intinya yang standar perusahaan itu adalah Postgre yang mendekatinya gitu. Karena kalau kita terbiasa menggunakan Postgre nantinya itu akan lebih mudah dalam beradaptasi di lingkungan kerja. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya salah mungkin dikoreksi gitu. Jadi di sini kita menggunakan database-nya itu adalah PostgreSQL dengan menggunakan konsep ORM tadi itu ya, Object Relational Mapping atau ORM. Lalu aplikasi ini dibuat sebuah kayak untuk smart city lah ya, untuk kota pintar gitu yang nantinya user itu dapat menginput laporan, mengedit lalu menghapus dan mengupdate gitu. Nah, di sini kita menambahkan CRUD yaitu create, read, update dan delete laporan masalah kota. Jadi di suatu kota gitu, misalkan nanti kita kalau di saya membuat adalah Desa Jiminan atau Lampung Selatan gitu. Jadi adalah tempat tinggal saya sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nantinya sorry. Nah, jadi nantinya si kode itu sendiri ya, itu nanti kita menambahkan fitur CRUD dalam laporan masalah kota gitu. Nah, jadi apa saja sih yang kita tambahkan pada lab sebelumnya? Kita ada beberapa poin, ada 4 poin ya, dan ada subnya juga di poin keempat ini menambahkan fitur CRUD sederhana, ada create di views.py, lalu ada tambahkan form di forms.py, lalu ada URL juga di sini ya untuk menambahkan add report itu sendiri gitu. Nah, kalau kita bedah satu-satu mulai dari bagian si ini ya, dari yang tambahkan di database dulu ya, di settings.py gitu. Oke, nah di settings.py di sini kita tambahkan di bagian sini database ya. Engine-nya adalah Django, DB backend sebagai backend-nya itu PostgreSQL, lalu name-nya di sini saya buat sederhana aja adalah Smart City underscore DB, lalu user-nya adalah Postgre dengan password-nya admin aja biar mudah diingat, lalu ada host-nya di localhost, lalu port-nya di 5432. Saya tidak paham untuk bagian password apakah boleh di post atau tidak. Namun kalau yang saya pahami karena ini masih berjalan di localhost artinya pihak luar belum bisa mengakses kerjaan saya lah seperti itu mungkin. Nah, lanjutnya di dalam sini kita tambahkan database-nya yang tadinya itu menggunakan SQLite ya. Lalu kita juga tambahkan di sini membuat model laporan report dalam model.py. Jadi kita tuh membuat report dalam model.py yang ininya tetap di dalam main ya, di dalam main app gitu. Cuman kemarin saya setelah diskusi dengan teman-teman saya ya, kayaknya di bagian model.py ini saya belum sempat terbuat di lab session 2 karena saya membuat URL, view dan kayaknya dua kayaknya ada dua, itu saya buatnya secara manual di GUI bukan pakai yang di CMD gitu. Jadi waktu saya menambahkan si models ini kok saya belum ada gitu. Cuman setelah diskusi sama temen mereka bilang karena saya menambahkannya secara manual dan saya sempat ngomong sama Aril karena kan Aril mengerjakannya bareng sama saya itu si model ini memang nggak ada gitu di dia juga. Jadi ada ditambahkan secara manual gitu ya di sini menggunakan new file di dalam tetap di dalam si main app gitu. Nah, di sini menambahkan ada title ya yang dimana nantinya si model.py ditambahkan model report ini adalah untuk
menambahkan fitur laporan itu sendiri gitu. Ada bukan fitur ya, apa ya? Isi dari table itu sendiri gitu. Mulai ada title, kategori, description, location, status, dan ada max length-nya gitu, atau kayak berapa sih boleh panjang untuk ngetiknya gitu lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada title itu sendiri adalah untuk menyimpan judul laporan ya, lalu ada kategori ya, kategori, lalu ada deskripsi seperti kayak deskripsi masalahnya gitu. Kayak dia melaporkan tentang masalah apa gitu. Misalkan di jalan sini banyak banyak jalan rusak diakibatkan truk yang sering lewat dan tidak kunjung benar selama kurun waktu bla 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 gitu. Lalu ada locationnya di Jalan Sebiai bla 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 gitu. Lalu ada statusnya. Status itu adalah status laporannya gitu ya. Lalu ada max length-nya tadi ada created itu adalah di dalam itu ada waktu laporan itu dibuat secara otomatis. Nah, ini kan tadi sudah saya jalankan ya. Kalau kita benerin aja lagi Python manage.py run server ya, langsung saja. Anggaplah kita udah di sini. Oke, kita refresh dulu. Oke, aman ya. Nah, di sini kan seperti yang tadi bilang ada title, kategori, dan description ya. Untuk title sendiri adalah judulnya adalah jalan rusak. Kategorinya termasuk infrastruktur ya. Lalu ada deskripsinya adalah jalan berlubang penuh air ya, dan bla 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 bla. Lokasinya di Lampung Selatan dengan statusnya adalah reported, artinya telah berhasil terkirim dengan dibuat adalah 1 April 2026 jam 3 lewat 18 IM. Mungkin ini kesalahan jam ya. Karena seingat saya ini saya buatnya di 3 sore, bukan 3 pagi, harusnya PM gitu. Nah, di sini sudah ditambahkan untuk fitur CRUD-nya, cuma nanti aja kita bahas. Nah, kita lanjut lagi untuk bahas ke next. Selanjutnya adalah menjalankan migrasi database dan memastikan table berhasil dibuat pada database. Nah, di sini sedikit saya jelaskan ya. Perintah make migration ini digunakan untuk membuat file perubahan model, sedangkan migrate itu digunakan untuk menerapkan perubahan tersebut ke database sehingga table itu masuk gitu. Kalau kita lihat ya, di sini adalah aplikasi dari Postgre itu sendiri, cuman memang namanya bukan Postgre melainkan pgadmin ya. Teman-teman bisa chat di sini ya, chat dia ke bawah. Lalu di sini dia memintakan please memasukkan password dari database yang telah kita buat gitu, atau server yang telah kita buat gitu. Karena tadi saya buatnya simple aja, admin. Saya masukkan saja admin. Dari sini muncul semua ya. Mulai dari nama kota yang telah kita buat. Nama kotanya yang saya buat sesimpel smart city underscore db gitu. Lalu untuk melihat bahwa laporan itu telah masuk atau tidak, itu di bagian skema sini. Lalu ada di bagian paling bawah adalah table ya. Nah, di table ini sebenarnya nggak usah di sorry, bukan di bagian bawah sini, tapi di klik kanan aja. Di klik kanan di sini, lalu di bagian search of bukan ya, table di bagian create ya, search main app report, main app report deng, view data, lalu ada all row. Nah, ini muncul semua di sini, cuman kayaknya sih ya, kalau dari sini kan ada reset layout ya, saya nggak tahu kalau memang menambahkan atau tidak dia bakal refresh, kayaknya harus ada yang bisa di refresh itu. Cuman kalau di saya pencet Ctrl R, di sini dia malah tuh tidak ada apa ya efek gitu ya, kayak ada kalau kita di Chrome itu kan kalau kita Ctrl R dia akan merefresh ya. Cuman nggak tahu kalau ada tambahan masuk gitu. Misalkan kita mengaktifkan saya mau menambahkan nih tambah laporan gitu ya. Setelah gini-gini bebas saja, location-nya lalu simpan. Oke, berhasil ya. Di 7 April 2026 jam 7.55. Nah, ini mungkin kebalikan ya. Kalau kita lihat jam sekarang, ini memang jam 7.55, namun ini adalah jam malam, artinya PM harusnya gitu. Mungkin ada kesalahan di bagian tanggal gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah berhasil mengintegrasikan ke database-nya ya, yaitu di Postgre gitu. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa laporan telah masuk. Nah, ini kan belum refresh ya. Mungkin gini, lalu kita gini. Nah, mungkin gitu ya jadi cara refresh ya. Jadi dia masuk lagi. Jadi setiap ada laporan baru dia akan masuk gitu. Oke. Nah, jadi ini sudah menambahkan fitur create ya, adalah menambahkan laporan create. Lalu di sini kita bisa update juga, edit ya. CRU update ya, create, read, melihat, update dan delete gitu. Kita bisa juga delete. Dan di sini masih ada verifikasi gitu. Jadi kayak nggak langsung kita delete, langsung kehapus untuk laporan kita sendiri gitu.
Lalu lihat lagi apa saja, menambahkan fitur CRUD di views.py ya, views.py di sini ya, mulai dari add report ya, lalu add report, lalu ada listnya, lalu ada edit di sini, lalu ada delete juga gitu ya di bagian report list. Jadi yang HTML report list ini itu kan tadi kan ada kode yang user itu dapat menambahkan gitu kan. Nah, di sini di apa ya, di kayak dipanggil lagi lah gitu, kayak dipanggil lagi agar bisa ditambahkan, diedit gitu ya, tambahkan diedit sama user gitu. Jadi kayak dipanggil lagi dari si report list HTML. Untuk home-nya ini belum saya hapus gitu ya. Kayaknya next saya akan rapihkan lagi untuk struktur project saya yang sangat acak-acakan ini gitu. Karena untuk lab-lab sebelumnya saya cloning, jadi untuk project di dalam lab 2 project itu sangat amat pemborosan ya, sangat amat panjang. Kalau kita dari sininya itu sangat amat panjang gitu. Jadi mungkin ini akan saya rapihkan untuk nextnya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, tambahkan forms.py sudah ya, forms.py ya, forms.py di sini. Jadi kita menambahkan untuk title, kategori, description, dan location-nya ya, yaitu kita mengimportkan form dan report ya untuk laporan tadi itu. Lalu kurang lebih itu aja. Di bagian mana lagi ya? Di bagian forms URL di fitur report urls.py. urls.py ini memang kita tambahkan lagi di bagian nanti add report ya, untuk menambahkan di sini. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita telah belajar yang pertama tuh menambahkan database yang pertama untuk mengintegrasikannya, untuk menyamakan antara agar bisa balance berjalan antara aplikasi dan database. Kita menggunakan ORM, Object Relational Mapping. Lalu database di sini menggunakan PostgreSQL. Lalu kita juga telah menambahkan model di dalam report.py ya, report.py ya, di di sini tadi di mana sih, form models, ada title, kategori, description, location, status, dan created ad-nya dia auto now add ya. Jadi di jam sekarang ini, tadi kan pas bener jam 7.55 tanggal 7 April 2026, jadi sangat apa ya, bukan spesifik, apa ya, sangat real lah, real, jamnya real gitu ya. Lalu penjelasan migrasi, kita membuat file perubahan, lalu kita juga menambahkan fitur CRUD di dalam laporan kita sendiri, yaitu user mengisi form. Lalu untuk user mengisi form, lalu datanya itu akan dikirim ke server, diproses oleh views.py ya, views.py yang ini, yang tadinya dia tuh memanggil dari si report list ini tadi, HTML gitu. Lalu disimpan ke database melalui model gitu. Lalu untuk read-nya itu data diambil dari database ya menggunakan ORM dan dikirim ke template menggunakan konteks, lalu ditampilkan menggunakan Django template language. Nah, jadi kurang lebih seperti untuk update-nya. Data yang sudah diubah melalui form itu tadi ya, kemudian disimpan kembali ke database gitu. Lalu untuk delete-nya itu data dihapus dari database melalui fungsi delete pada model itu sendiri gitu. Jadi di model ini kan ada fungsi tadi di mana, views ya. Nah, di views-nya kan ada delete nih. Ada delete, nah itu fungsinya untuk menghapus laporan dari user yang melakukan menggunakan fitur delete gitu. Nah, jadi alur alur datanya ya, alur data itu pertama tuh dimulai dari user mengisi form dari browser, kemudian data dikirim ke views.py, lalu diproses menggunakan model form, lalu disimpan ke database menggunakan PostgreSQL melalui ORM, dan akhirnya dapat ditampilkan kembali ke halaman web gitu. Nah, ini beberapa error yang dapat terjadi gitu ya. Error yang dapat terjadi itu error yang dapat terjadi gitu ya. Error yang dapat terjadi itu seperti kayak jika database itu tidak dikonfigurasikan dengan benar. Nah, di situ akan muncul error koneksi seperti kayak PyScope G2 gitu ya. Itu tidak ditemukan gitu. Nah, itu tuh terjadi pada saya di siang tadi gitu ketika saya menjalankan run server, tetapi
error gitu. Gara-gara kemarin itu sempat ada PKM, jadi saya tuh install Python 3.10 yang dimana itu adalah downgrade dari 3.14 versi Python sekarang yang saya gunakan. Itu karena 3.10 itu kemarin dapat digunakan untuk TensorFlow. Jadi kemarin tuh PKM saya mengatih model AI gitu. Jadi saya downgrade. Lalu setelah saya mau running untuk tugas video ini itu jadi saya lakukan PyScope G2 lalu saya aktifin lagi gitu. Jadi kayak buat environment di sini di C ya, di C. Lalu saya gunakan lagi untuk Python 3.14-nya, versi yang digunakan pada saat saya membuat tugas ini gitu. Jadi itu kayak error yang terjadi sih yang saya alamin itu errornya kayak migrasi belum dijalankan lalu dia belum diaktifkan gitu. Tapi sejauh ini aman-aman aja. Jadi udah saya lakukan pembenaran gitu ya. Lalu fitur CRUD yang paling penting menurut saya adalah create dan update ya. Jadi kalau kita nggak bisa menambahkan ya itu bukan untuk sebuah web menerima laporan gitu. Lalu apa ya kalau di dalam video ya deskripsi aplikasi, nama aplikasi, kota apa dan lain-lain. Lalu deskripsi aplikasi ya ini memang agak telat karena saya tidak membacanya. Deskripsi aplikasi, nama aplikasinya adalah Postgre dengan kotanya masih sama di Smart City, bukan di dalam mana tadi ya? Model view, URL. Di mana tadi setting dengan namanya adalah Smart City DB, lalu menggunakan Postgre ya, Postgre. Lalu penjelasan struktur model yang digunakan ada model apa saja, kolom-kolom apa saja sudah dijelaskan ya. Lalu demonstrasi CRUD di browser, apakah data berhasil disimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Coba kita edit 1, 2, kita simpan perubahan jadi angka. Kalau kita lihat di sini tadi kan masih ini ya semua. Kalau kita di sini kita close, lalu kita main app report, kita view data all row. Oke, sudah otomatis ke update ya. Lalu kita delete deh, kita delete yang ini. Kita refresh, masih ada. Kalau kita view all row, oh dia nggak hilang ya. Connected. Oh, belum saya verifikasi. Maaf. Oke, kesalahan. Oke, kita view data all row. Oke, hilang. Oke ya, jadi kita sudah menambahkan edit, sudah update. Ya, edit update sebenarnya sama ya. Lalu alur data saat dibuat dan disimpan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pertama dimulai dari user, mengisi form dari browser, lalu kemudian data itu akan dikirimkan di views.py, diproses menggunakan model form, lalu disimpan ke database menggunakan PostgreSQL melalui ORM agar bisa dijembatani prosesnya dari mulai dia masuk ke website ini kan berarti tampilan ya, dia tambahkan lalu disimpan ke database-nya di jembatan itu tadi, lalu akhirnya dapat ditampilkan kembali ke halaman website ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu pastikan gambaran audio milik kualitas pada program hasil orientasi dapat tidak jelas, tidak blur, suara dan volume oke, jika dapat menggunakan oke. Berarti sudah selesai ya. Mungkin kurang lebih seperti itu aja. Untuk tampilan HTML memang Bu Nur minta sederhana aja, tidak perlu ada yang seperti lihat season 2 kemarin saya lakukan mungkin terlalu ini ya, terlalu banyak gitu. Tidak perlu ada gambar-gambar, hanya teks biasa sederhana aja karena kita belum masuk ke sana. Mungkin seperti itu. Lalu untuk kodenya ini sendiri jadi dia masuk ada perubahannya gitu ya. Lalu ada warning ini sebenarnya tadi saya sudah nanya ke ChatGPT ini, dia tuh termasuk di bagian harusnya defaultnya ini auto apa gitu tadi. Jadi dia apa ya? Intinya kurang aman lah. Untuk program saya ini kurang aman karena apa gitu. Jadi saya kurang memahami, intinya kurang aman di bagian defaultnya harusnya di bagian auto field atau apa gitu. Jadi dia harusnya hilang gitu.
kurang lebih seperti itu. Jadi di application 3 ini kita menambahkan yang pertama di bagian report HTML ini adalah tampilan home-nya. Cuman saya tidak menamakan dia menjadi home.html, yang dimana home HTML ini karena masih ada sebelumnya, jadi saya tidak mengubahnya. Lalu ada yang ditambahkan juga ada delete, lalu ada add report HTML, lalu ada add, delete, edit ya, seperti itu. Lalu ada repost tampilan utamanya, lalu di dalam tiga ini kan ada dimasukkan juga nih ada edit report dan delete nih. Nah, itu diambil sesama si HTML ini sendiri gitu. Jadi saling terkoneksi. Lalu di bagian forms ini juga ditambahkan ada title, kategori, description, dan location untuk masuk ke sini. Tadi nih, untuk bisa ditambahkan, diedit, dan dihapus gitu. Lalu di setting juga kita tambahkan untuk diintegrasikan ke database-nya yaitu menggunakan PostgreSQL. Nah, lalu di URLs-nya ini masih sama sih. Jadi kita tuh mengincludekan untuk cuman ini memang tidak diotak-atik apa-apa URLs yang ini karena ini yang masih yang di lab season 2 gitu. Lalu di manage.py ini sama untuk programnya kita bisa menjalankan di manage.py. Lalu ada migrasi di sini kita migrasikan ke main app gitu ya agar bisa selaras dengan database-nya PostgreSQL gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk video kali ini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.